Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elsa Novianti dengan NIM 21210069 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Tantangan Pancasila dalam Era Globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, Pancasila sebagai dasar ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan dan sehingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun di zaman yang sekarang, zaman yang serba canggih, serba digital, Indonesia masih tetap mempertahankan ideologinya, yaitu ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, apa sih peran Pancasila di era globalisasi saat ini? Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara tak terlihat sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Tentunya globalisasi ini berpengaruh terhadap Pancasila, khususnya di bidang politik. Yang pertama, pengaruh positif globalisasi, yaitu dilihat dari globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif tersebut, berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Jadi, dengan pengaruh negatif globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia akan terpengaruh kepada hal-hal yang bersifat bebas. Tentunya ini yang disebut dengan ideologi liberalisme, di mana masyarakat itu tidak semuanya akan menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi, masyarakat itu akan berhidup bebas sesuai kehendaknya. Kemudian, bagaimana sih tantangan Pancasila di era globalisasi ini? Realitas kontemporer memperlihatkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila, baik kini maupun nanti, beberapa di antaranya telah tampak di permukaan. Tantangan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tantangan yang bersifat internal. Nah, tantangan ini yaitu diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Contohnya yaitu apa yang telah terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua merupakan sebagian contoh di dalamnya. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menghadapi ancaman serius bagi ketetapan atau eksistensi Pancasila di bangsa Indonesia ini. Yang kedua yaitu tantangan yang tidak kalah serius dengan tantangan dari internal, yaitu tantangan dari eksternal. Pancasila juga kini telah dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala berupa mondialisasi atau globalisasi. Globalisasi yang berbasis pada perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi secara drastis telah mentransendensi batasan-batas etnis bahkan bangsa. Jadilah Indonesia kini tanpa bisa dihindari dan menghindari menjadi bagian dari arus besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Lalu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia, sanggupkah Pancasila menjawab berbagai tantangan tersebut?
Akankah Pancasila tetap eksis sebagai ideologi bangsa? Maka jawabannya yaitu bahwa Pancasila akan sanggup menghadapi berbagai tantangan tersebut asalkan Pancasila benar-benar mampu diaplikasikan sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup, maka bangsa yang besar ini haruslah mempunyai sense of belonging dan sense of pride atas Pancasila. Untuk mengembangkan kedua rasa tersebut, maka melihat realitas yang tengah berkembang saat ini, setidaknya dua hal mendasar perlu dilakukan. Penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses pembangunan. Kembali kesadaran akan Pancasila sebagai identitas nasional. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari hal-hal negatif dari globalisasi, maka kita harus kembalikan kesadaran kita terhadap Pancasila yang sebagai ideologi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.